Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jian, NIM 22650018. Tujuan saya video ini untuk uh, mengenai mata kuliah manajemen proyek. Oke, langsung saja. Fase perencanaan proyek manajemen. Pengertiannya itu perencanaan menurut AB 2001 dalam Quran adalah susunan estimatik mengenai langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan di masa depan dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sama atas potensi faktor eksternal yang di pihak tertentu yang berkepentingan mencapai satu tujuan tertentu. Pentingnya proses perencanaan proyek. Sebelum memulai proyek apapun, ada tahapan perencanaan itu proses penentuan cakupan, jadwal, waktu, sumber daya, dan semua yang harus Anda ketahui agar proyek tersebut menjadi sukses. Tahap perencanaan proyek di sini ada urutan kerja, jadwal kegiatan, ramalan penyelesaian. Jadi urutan kerja ini seluruh urutan deskripsian pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan proyek. Jalur kegiatan waktu di pelaksanaan setiap aktivitas batas selesai potensi, ramalan performansi penyelesaian proyek, performansi yang diharapkan dalam penyelesaian proyek, dan penetapan tujuan juga ini menentukan pelaksanaan proyek serta waktu dan biaya ini. Dan perencanaan organisasi proyek menentukan departemen subkontraktor, manajemen proyek, dan di sini ada juga rencana anggaran dan sumber daya. Jumlah anggaran dan sumber daya akan dibutuhkan, daya yang dibutuhkan. Masih perencanaan proyek itu merencanakan proyek, mempersiapkan proyek, mendefinisikan rencana proyek. Next, satu merencanakan proyek. Ada 4 bagian dalam merencanakan proyek agar bisa berjalan baik itu satu perencanaan strategi, dan kedua mendeteksi subsistem pada proyek, dan yang ketiga itu menetapkan kendala proyek, dan keempat menetapkan prioritas proyek. Perencanaan strategi merencanakan penyuntikan aktivitas, menentukan sasaran, contohnya itu memperbaiki kelemahan atau problem yang ditemukan pada fase Indonesia. Mengidentifikasi proyek untuk mengetahui dan menentukan lingkup pada proyek yang dilaksanakan berdasarkan hasil dan fase definisi. Menetapkan kendala proyek memperkirakan menjadi kendala misalnya batasan diperkirakan batasan waktu penyelesaian, umur, ekonomis proyek yang dibangunkan. Penetapan prioritas proyek, kriteria rasional, peningkatan keuntungan, menghemat biaya, meningkatkan kelangsungan hidup sistem. Terus di sini menetapkan prioritas proyek. Kriteria kriteria tidak rasional, manajemen tidak berminat, menunjukkan kebanggaan. Itu yang persiapan proyek, menunjukkan anggota tim, konsultan, minder, profesional perusahaan gabungan. Menggunakan jasa konsul untuk kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya itu waktu penyelesaian cepat, harusnya lebih baik, kalau kelemahannya biaya lebih tinggi, dan rahasianya perusahaan yang terbuka. Menggunakan research internal. Kelemahannya itu di waktu penyelesaian lambat, hasil kurang yang berkualitas, kelebihannya biayanya lebih rendah, rahasianya perusahaan terjamin. Komunikasi menggunakan jasa konsul dan research internal. Kelebihannya waktu penyelesaian lebih cepat, hasilnya sangat berkualitas, kelemahannya biaya yang lebih tinggi, dan rahasia perusahaan terbuka. Mengumumkan proyek, alasan ada 3 di sini, alasan pengembangan, apa sarannya, dan ketiga dampak keuntungan pegawai. Mendefinisikan bagian-bagian proyek yang akan dikembangkan. Itu melakukan studi kelayakan, memahami lingkup proyek yang akan dibangun, menentukan kebutuhan proyek yang akan dibangun. Menilai kelayakan proyek. Di sini ada kelayakan teknik, kelayakan hukum, kelayakan operasi, kelayakan jadwal, dan kelayakan ekonomi. Next, kelayakan teknik. Teknologi intinya dapat diterapkan pada sistem baru. Penelitian pertimbangkan ketersediaan alat teknologi di pasar. Kelayakan hukum. Apakah sistem akan dikembangkan tidak menyimpang dari hukum berlaku? Hal ini dipertimbangkan produser yang digunakan, teknologi jaringan yang digunakan. Kelayakan operasi. Pasti nantinya dapat diterapkan dalam organisasi perusahaan. Kelayakan jadwal. Dapat setiap nantinya dikembangkan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Kelayakan ekonomi. Apakah setiap dikembangkan mendapat yang dia menguntungkan? Hal yang harus dipertimbangkan adalah besar yang diperlukan, manfaatnya
yang diperoleh dan dibandingkan oleh perkembangan. Peralatan teknik dalam perencanaan manajemen proyek itu per chart. Per chart ini adalah jaringan grafis yang menggambarkan tugas-tugas proyek antara tugas-tugas tersebut. Dan Gantt chart. Kalau Gantt chart ini adalah batang horizontal sederhana menggambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Ini adalah per chart. Di mana di sini bisa kita lihat. Next, di sini ada contoh Gantt chart. Ini seperti ini, dia tuh kayak penjelasan seperti tadi, itu bermodel seperti kalender. Oke, next. Di sini ada micro project Gantt chart juga. Seperti inilah micro project Gantt chart. Oke, terima kasih. Itu saja video dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.